Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Baik teman-teman, hari ini kita akan buat konten tentang edukasi ya. Jadi ini judulnya edukasi kebangkrutan peternak. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan peternak bisa bangkrut. Yang pertama, tidak punya perencanaan. Jadi kita langsung saja ke topiknya ya. Yang pertama yang bisa menyebabkan kebangkrutan terhadap peternak yaitu tidak ada perencanaan. Jadi teman-teman, perencanaan ini sangat penting. Perencanaan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan ketika kita membuat suatu usaha ya. Kita lakukan perencanaan penganggaran biaya, perencanaan pembelian aset dan lain sebagainya. Jadi di usaha peternakan ini kan dibagi oleh beberapa sektor, yaitu sektor breeding, sektor fattening, sektor perah, sektor hobi, sektor recovery, sektor apa mana ini, sektor pembuntingan dan lain sebagainya. Jadi pilih salah satu di antara sektor-sektor tersebut. Oh ya, ada sektor satu lagi yaitu sektor trading. Pilih salah satu atau pilih dua nih atau tiga nih, terserah. Yang penting anggarkan biaya yang lebih detail untuk dapat mengeksekusi dari perencanaan tersebut. Jadi harus direncanakan pembuatan kandang berapa, terus penyewaan lahan pakan berapa, terus pembelian ternak berapa dan lain sebagainya. Harus ada penganggaran yang sifatnya detail teman-teman. Terus yang kedua, kebangkrutan peternak bisa juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman teman-teman. Ini biasanya terjadi oleh peternak-peternak yang tidak punya mentor. Jadi pentingnya mentor itu seperti itu. Ibaratnya kita kan saya gak ngomong newang. Ibaratnya saya dulu ini kan buta sekali ya di dalam usaha peternakan. Saya kan basicnya mahasiswa akuntansi, jadi sak bendirane hitung-hitungan duit sing gak enek wujute iku lho, sing duit goib. Dan akhirnya memutuskan ujuk-ujuk untuk beternak. Tidak punya mentor sama sekali, saya beli ternak 15 ekor, pinjam uang dari masku. Alhasil ternakku ya wis ra dadi. Cuman kenapa kok kita bisa survive selama ini? Karena memang pakan kita tidak beli. Yang kita rugikan mungkin kita mengalami rugi, tentu rugi. Ruginya itu berupa penurunan nilai aset yang kita beli. Jadi ketika ternak sudah kurus karena pakannya nggak bener, yo asetnya turun, nilai asetnya tidak bertambah tetapi turun malahan. Yo wis ndak apa-apa. Untuk selanjutnya kita lakukan evaluasi sampai akhirnya ketemu metode beternak seperti ini. Yang kedua itu teman-teman, cari mentor agar dapat menyerap pengalaman dari mentor-mentor jenengan. Yo mentornya gak kudu aku, usahakan cari di tempat terdekat biar bisa jujuk menolak tekok-tekok. Bisa juga cari mentor online teman-teman. Ya wis kayak apa ya mentor online? Ya kayak aku biasanya lah, aku kan ya sering kali ditanyai, Mas ini obatnya apa, ya insya Allah tetap tak jawab teman-teman lah. Aku ngerti obatnya, ngerti penangannya. Nih aku mau ngawur pokoknya. Saya rokokku tak ada endi memang lali aku. Mulai iki. Untuk faktor yang ketiga teman-teman yang bisa menyebabkan kebangkrutan peternak. Faktor yang ketiga, manajemen kandang yang buruk teman-teman. Jadi usahakan dalam peternakan ini yowes jangan sampai rubah-rubah kandang. Usahakan cari metode perkandangan yang paling baik. Kalau menurut saya yang paling baik yowes panggung seperti ini teman-teman. Di konten saya sebelumnya ya, lemprak itu murah, tetapi untuk sirkulasi udaranya buruk. Panggung ini dari segi manapun, dari segi sirkulasi udara, kebersihan dan lain sebagainya, merupakan kandang yang baik. Jangan bicarakan, Mas di luar negeri pakai lemprak, ya wis njajal lek pengen
ngerti apa keburukan dari lem Pak, ngerti sendiri. Ya seperti itu bahwa aku mau ngelek-ngelek kandang rem Pak. Cari metode pembuatan kandang yang terbaik teman-teman. Ya yang paling efisien, palung pakan agar karena domba ini ternaknya cenderung lebih pendek daripada kambing, ojo sampai keduren dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, oh iya, tak jelasin mana. Ya apa kok metode perkandangan ini, manajemen perkandangan ini bisa membuat peternak bangkrut karena memang ada yang di domba ini, di domba peternakan ini ada yang namanya amonia. Jadi amonia yang naik apabila dihirup oleh domba secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan domba mengalami pneumonia. Pneumonia ini cenderung tidak mematikan apabila penanganannya bagus. Apabila peternak tidak tahu penanganannya kayak piye, alhasil bisa sekali terjadi kegiatan-kegiatan penanganan yang ngawur dan akhirnya menyebabkan kematian peternakan, kematian hewan ternak. Bisa juga secara massal teman-teman. Ini bisa menyebabkan kebangkrutan. Pokok hal-hal yang merugikan secara finansial bagi seorang peternak disebut bisa menjadi faktor kebangkrutan dalam usaha ternak teman-teman. Terus yang selanjutnya, peternak kehabisan modal juga dapat menjadi pemicu kebangkrutan dalam usaha peternakan. Tentu kita di peternakan breeding nih ya bukan cuma beli ternak tetapi harus juga menyiapkan anggaran untuk pakan teman-teman. Karena nyapa tuh? Karena apabila dipakani nyel hijauan, walaupun hijauan itu gratis dan diberikan sebanyak-banyaknya, tidak akan dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dari hewan ternak tersebut. Kecuali hijauannya rambanan kayak ngene iki, jika jenengan ternaknya di bawah 10 ekor, ramban ya wis sik penak teman-teman. Apabila kayak aku ngene iki di atas 100 ekor, ngeramban yo kangelan nek mendino harus cari ramban sak gledekan gitu. Golek enak ndi pomo tak pek saiki sesuk ya wis ra enek, aku tingak-tinguk golek rambanan yang ndi. Maka dari itu saya lebih memilih beli pakan daripada ngeramban. Memang legum-leguman itu dapat mencukupi nutrisi selama domba itu menyusui, tetapi ya wis kalau menurutku mergo aku rasa-rasa nyinggeki ya wis luwih memilih beli wae. Karena saya sendiri kan ya ndak punya cukup kas untuk sewa lahan dan ditanami rambanan seperti Indogovera, Telo Papua dan lain sebagainya, kecuali Abah Suwandi kemarin yang tanamannya full Telo Papua, Reside dan lain sebagainya, karena memang lahan beliau luas teman-teman. Kalau lahanku kan terbatas. Lagi pula di desaku ini nyewa tanah kok ditanami ngene-ngene iki ya mesti wonge sing duwe tanah growemeng mergo ndongkele angel nanti apabila putus kontrak sewa. Ya seperti itu. Pokok sisihkan beberapa persen dari modal untuk pembelian pakan. Misal jenengan reng-rengan pakan per ekor selama menyusui itu kan ini pakannya sebelum menyusui kan full hijauan. Setelah menyusui kita kasih konsentrat sekian persen. Nilainya selama menyusui itu kita angker tak reng-reng secara ngawur ya, katakanlah 400.000 ketika ternak kita punya indukan yang menyusui 20 ekor. Maka kita reng-reng 400.000 kali 20 ekor senilai 8 juta. Nah, nanti nih apabila 20 ekor ternak cempe ini 20 ekor. Ketika sudah punya cempe ini katakanlah mananya 1 ekor dikali 20 ekor dipeng nih wae. Murah-murah piro ya, 1,5 juta lah kita dapat uang fresh 30 juta dikurangi biaya pakai 8 juta ya wis. Keuntungan keuntungan yang masih kotor itu nilainya 22 juta. Ini kotor ya, bukan bersih. Nah, bersih kan yang tahu sendiri jenengan, biaya ada yang namanya biaya nyontek, biaya perawatan dan lain sebagainya toh.
biaya maintenance, biaya nyoper dan lain sebagainya. Yang tahu kan jenengan, yang tahu sendiri biaya per hari ini. Terus yang menyebabkan kebangkrutan peternak yang terakhir ya, marketing yang buruk, teman-teman. Nyapa aku kok omong marketing yang buruk, karena memang jika jenengan tidak hanya tahu berternak, tidak bisa memasarkan, maka otomatis jualnya yang belantik. Tentu lek jual yang belantik pasti mbateni belantik, mbateni aku dan mbateni yang lain. Karena saya sendiri kan ya golek, baratnya golek upo to. Ya wis, tentu harganya di bawah harga pasaran beliku mestian. Misalnya pasarannya 17 sekolahku piro 15 sampai 14,5 gitu, yang apa jenis setanku 200 sampai 250.000. Ya seperti itu. Jenengan keuntungan potensialnya kan semisal jual ternak aku 14,5, keuntungan potensialnya padahal ternak itu bisa laku sampai harga 1.700.000. Tapi gara-gara jenengan punya marketing yang buruk atau tidak bisa memasarkan ternak, ya malah tak beli segitu. Sekarang ya teman-teman tak ceritain ya, aku dulu aslinya ya peternak nyel. Kemarin coba-coba bakulan dari hasil ternak aku tak pasarkan atau tak jual lewat Facebook, karena grup-grup di Facebook kan banyak tuh teman-teman. Kemarin aku ngirim sehari itu 80 grup tak kirim agar post tujuannya apa tuh? Tujuan postinganku itu biar bisa dilihat oleh ribuan orang dan diharapkan satu dari sekian ribu orang itu mau atau berkenan untuk membeli hewan ternakku. Seperti itu pokoknya. Marketing yang utama gunakan sosial media, karena ngopo tuh? Karena memang sosial media ini adalah apa ya? Platform untuk memarketkan peternakan secara gratis, teman-teman. Apa enak tuh sing bayar saiki mlebu grup dan lain sebagainya, yuk ndak enak sing bayar tuh, teman-teman. Nah, jenengan bisa jual di Facebook, di sembarang, atau bisa menggunakan jasa maklar dan lain sebagainya. Atau bisa juga dituntun langsung ke pasar hewan, teman-teman. Ya seperti itu saja, teman-teman. Video ini 12 menit nih. Rodok suwi bae. Wah, tempe kok nakal ya Ram. Oh ya, ini update paling bobotnya sekarang 13 kilo. Ora didol mek pamer, teman-teman. Bisa 1 bulan lebih 4 hari lah, enggak salah. Ora didol mek ngomong tok. Yowes, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon bercerita pengalaman-pengalaman jenengan yang menarik di bidang perdombaan ini di kolom komentar. Ya mungkin bisa saut-sautan antar satu peternak dengan peternak yang lain. Iki ceritanya aku arep nganu, teman-teman, arep kulaan wedhus. Makanya geledekanku tak siap nih iki. Arep kulaan wedhus ini. Ya mungkin kita nanti bawa ya seadane ae lah, enek 5 ya nggo 5, enek 8 ya nggo 8 wis. Muga-muga barang semeneng-meneng untuk konsumen-konsumen Kurawak Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.